Pada tahun 2000, di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, toko sembako milik Pak Rahmat berdiri kokoh di sudut jalan. Warga sekitar tak pernah melewatkan kesempatan untuk mampir ke tokonya. Dari sembako, beras, minyak goreng, sampai keperluan rumah tangga lainnya, semua tersedia dengan harga bersaing dan pelayanan yang ramah. Selama bertahun-tahun, Pak Rahmat membangun kepercayaan masyarakat. Tak ada yang bisa mengalahkan kesuksesannya. Beberapa pesaing bahkan sudah gulung tikar, tak mampu menandingi pesona dan pelayanan di toko kecilnya. Namun, situasi mulai berubah ketika sebuah toko baru dibuka di seberang jalan. Pemiliknya, Pak Dirman, pendatang baru dari Kalimantan, tampak sangat ambisius. Toko sembako miliknya dibuka dengan suasana meriah, disambut dengan spanduk besar dan promosi besar-besaran. Meski demikian, Pak Rahmat tak khawatir. Baginya, persaingan sudah biasa. Reputasi dan kepercayaan yang dibangunnya selama ini cukup kuat untuk mempertahankan pelanggan setianya. Tapi ada sesuatu yang ganjil. Sejak toko Pak Dirman dibuka, suasana di sekitar toko Pak Rahmat mulai berubah. Pelanggan yang tadinya selalu ramai kini mulai berkurang. Bahkan beberapa dari mereka mengeluh soal kualitas barang-barang yang dijual Pak Rahmat. Padahal dia yakin tidak ada yang berubah dengan barang dagangannya. Suatu malam, Pak Rahmat pulang ke rumah dengan perasaan berat. Saat hendak menutup toko, dia mencium bau busuk yang tiba-tiba muncul dari gudang belakang. Bau itu seperti bangkai, tapi setelah dicek, tak ada apa-apa. Hari-hari berlalu, tanda-tanda aneh terus muncul. Barang-barang di toko sering hilang tanpa jejak. Stok yang diatur rapi tiba-tiba berantakan esok harinya, dan bau busuk itu kembali setiap malam. Meski dia mencoba tetap tenang, rasa curiga mulai tumbuh dalam diri Pak Rahmat. Apakah ini ulah pesaingnya? Pak Dirman tampak selalu tersenyum setiap kali mereka bertemu. Tapi ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat Pak Rahmat tidak nyaman. Tidak hanya itu, pelanggan mulai berbicara tentang Pak Dirman yang punya latar belakang misterius. Orang-orang mengatakan bahwa Pak Dirman berasal dari sebuah desa di pedalaman Kalimantan dan ada rumor yang beredar bahwa dia memiliki hubungan dengan seorang dukun Dayak yang dikenal memiliki kekuatan mistis. Rumor ini membuat Pak Rahmat mulai merasa was-was. Malam-malamnya dihantui oleh kecemasan, dan setiap kali dia berada di tokonya, dia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Meskipun tak ada bukti nyata, perasaan tak nyaman itu terus menghantuinya. Ketika ia menceritakan hal ini kepada istrinya, Bu Siti, ia hanya menggelengkan kepala dan menganggap suaminya terlalu berlebihan. Apa mungkin ini hanya karena tekanan persaingan? Pikir Pak Rahmat. Ia mencoba mengusir pikiran-pikiran negatif itu dari benaknya. Namun tanda-tanda aneh semakin sering muncul. Suatu hari, ia menemukan beberapa bungkus beras yang tiba-tiba berlubang. Barang-barang yang seharusnya tertata rapi di rak. Acak-acakan setiap kali ia membuka toko di pagi hari. Keganjilan ini mulai mengganggu ketenangannya, dan rasa curiga terhadap Pak Dirman semakin menguat. Di satu sisi, Pak Rahmat tetap bersikap profesional di depan para pelanggan. Ia tidak ingin rumor apapun memengaruhi reputasi tokonya. Namun di dalam hati, ia mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa persaingan ini lebih dari sekadar bisnis. Apakah Pak Dirman melakukan sesuatu yang lebih gelap untuk menjatuhkan usahanya? Perasaan takut dan was-was itu kian hari semakin nyata. Pak Rahmat merasa ada sesuatu yang sedang mengincarnya, dan ia tak tahu harus berbuat apa. Ketika malam tiba, bau busuk kembali muncul, kali ini lebih menyengat dari sebelumnya. Pak Rahmat mencoba mencari asalnya, memeriksa setiap sudut toko, bahkan gudang yang jarang disentuh. Tak ada yang aneh. Namun rasa takut mulai menjalar di tubuhnya. Pikirannya berkelana jauh, ke hal-hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Teror itu belum nyata, tapi dia tahu, sesuatu yang buruk sedang menunggu. Beberapa minggu setelah kejadian-kejadian aneh di toko, kesehatan Pak Rahmat tiba-tiba memburuk tanpa alasan yang jelas. Awalnya hanya rasa lelah biasa, tapi semakin lama tubuhnya terasa semakin lemah. Pak Rahmat, yang biasanya energik dan penuh semangat, kini menjadi bayang-bayang dirinya yang dulu. Bu Siti, istrinya, ia mendesak Pak Rahmat untuk pergi ke dokter. Tapi hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak ada yang salah secara medis.
Dokter hanya memberikan obat-obatan ringan untuk mengatasi gejala-gejalanya. Tapi tak ada perubahan yang berarti. Kesehatan Pak Rahmat justru semakin memburuk. Setiap hari, ia merasa tubuhnya semakin lemah. Bahkan untuk berjalan dari kamar tidur ke ruang tamu pun kini terasa seperti usaha besar. "Saya tidak tahu, Bu. Rasanya ada sesuatu yang salah," keluh Pak Rahmat suatu malam sambil terbaring lemah di sofa. Bu Siti mencoba menenangkan suaminya. "Mungkin kamu hanya terlalu lelah, Mas. Kita sudah bekerja keras selama bertahun-tahun." Meski mencoba menghibur suaminya, Bu Siti tak bisa menepis perasaan cemas yang kian hari semakin menguat. Terlebih ketika Pak Rahmat mulai bercerita tentang mimpi buruk yang menghantuinya setiap malam. Dalam mimpinya, Pak Rahmat melihat sosok bayangan besar dengan wajah yang samar. Sosok itu selalu mengejarnya, menimbulkan rasa takut yang mencekam. Namun setiap kali Pak Rahmat berusaha kabur, kakinya terasa sangat berat, seolah diikat rantai yang tak terlihat. Mimpi itu datang berulang kali, seakan memberi peringatan akan sesuatu yang lebih menakutkan. Di sisi lain, perubahan pada Pak Dirman juga mulai terlihat. Pria yang sebelumnya sering menyapa ramah kini jarang terlihat. Toko sembakonya masih berjalan seperti biasa, tetapi Pak Dirman tampak lebih tertutup. Setiap kali mereka kebetulan bertemu, tatapan mata Pak Dirman terasa dingin, nyaris mengintimidasi. Pak Rahmat mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan pesaingnya itu. Namun ia tak punya bukti atau alasan untuk menuduh. Semakin hari, gejala yang dialami Pak Rahmat semakin parah. Kini, selain lemas, ia juga mulai merasa sesak di dada dan mengalami kesulitan bernapas. Tubuhnya terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Bu Siti memutuskan untuk membawa suaminya ke dokter spesialis. Namun lagi-lagi, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Pak Rahmat dalam kondisi sehat. Dokter-dokter yang mereka temui hanya bisa mengangkat bahu. Mereka tidak menemukan apapun yang bisa menjelaskan kondisi Pak Rahmat. Keadaan ini membuat Bu Siti semakin khawatir. Dia merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Namun, sebagai orang yang rasional, ia masih mencoba mengesampingkan pemikiran bahwa ini adalah hal-hal berbau mistis. Sementara itu, desas-desus mulai beredar di antara tetangga. Ada yang mulai berbisik bahwa Pak Rahmat mungkin terkena guna-guna. Beberapa tetangga bahkan menyarankan Bu Siti untuk mendatangi orang pintar. Namun ia menolak mentah-mentah. Bu Siti tidak percaya pada hal-hal seperti itu. Bagi dia, semua ini hanyalah kebetulan. Mungkin Pak Rahmat hanya perlu istirahat lebih banyak dan menjaga pola makan. Namun, mimpi buruk yang terus menghantui Pak Rahmat membuatnya semakin resah. Sosok bayangan dalam mimpinya semakin jelas. Wajah itu masih samar, tapi kali ini, Pak Rahmat bisa merasakan kehadiran sosok tersebut bahkan setelah ia terbangun. Setiap kali ia mencoba mengingat detail dari mimpinya, yang tersisa hanya rasa takut yang sangat mendalam. Ia mulai merasa bahwa mimpinya adalah lebih dari sekadar bunga tidur. Suatu malam, mimpi itu datang lagi, namun kali ini berbeda. Sosok bayangan yang biasanya mengejarnya kini berdiri tepat di hadapannya. Dalam mimpi itu, Pak Rahmat tidak bisa bergerak, tubuhnya terasa kaku, dan bayangan itu perlahan mendekat. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tidak keluar. Sosok itu berhenti tepat di depannya. Lalu mendadak Pak Rahmat merasakan rasa sakit yang luar biasa di dadanya. Ia terbangun dengan napas tersengal-sengal. Sejak malam itu, Pak Rahmat mulai merasa bahwa apa yang terjadi padanya bukan sekadar penyakit fisik. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh dokter. Dan rasa takut itu semakin nyata ketika ia mulai menemukan tanda-tanda aneh di rumahnya. Beberapa kali ia mendapati barang-barang yang berpindah tempat tanpa ada yang menyentuhnya. Dan bau busuk yang dulu hanya muncul di toko kini mulai tercium di rumah. Bu Siti kini mulai percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi pada suaminya. Ia mulai mempertimbangkan untuk mencari bantuan dari orang yang paham hal-hal gaib. Sebelum ia bisa memutuskan langkah selanjutnya, sebuah penemuan mengerikan terjadi. Suatu malam, ketika Bu Siti sedang merapikan kamar tidur, ia tanpa sengaja menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Di balik kasur tempat Pak Rahmat biasa tidur, terdapat beberapa jarum panjang yang tertancap rapat, disusun rapi dalam bentuk lingkaran.
Tangannya gemetar saat menarik jarum-jarum itu, dan bau amis yang kuat tiba-tiba memenuhi ruangan. Ketika ia menunjukkan benda-benda tersebut kepada saudara-saudara mereka yang datang menjenguk, mereka langsung menyarankan agar Bu Siti pergi berkonsultasi dengan orang pintar. Meski masih ragu, rasa putus asa membuat Bu Siti akhirnya setuju. Dia memutuskan untuk membawa suaminya ke seorang dukun terkenal yang tinggal di pinggiran kota. Dukun itu, seorang pria tua dengan jenggot panjang dan sorot mata tajam, langsung memasang wajah serius begitu melihat kondisi Pak Rahmat. Setelah mengamati suaminya dalam diam selama beberapa menit, ia menggeleng pelan. "Ini bukan penyakit biasa," katanya dengan suara berat. "Pak Rahmat telah terkena santet, dan orang yang melakukannya memiliki ilmu hitam yang sangat kuat." Bu Siti tertegun mendengar ucapan itu. Meskipun sudah mulai menduga bahwa ini mungkin berhubungan dengan hal-hal gaib, mendengar konfirmasi langsung dari seorang dukun membuat jantungnya berdegup kencang. "Apakah ini bisa disembuhkan?" tanya Bu Siti dengan suara bergetar. Dukun itu menatapnya lama sebelum menjawab. "Santet ini tidak sembarangan. Ini berasal dari seseorang yang memiliki ilmu dayak, ilmu hitam yang sangat sulit dilawan. Orang ini tidak hanya ingin menyakiti suamimu, tapi ingin mengambil nyawanya." Bu Siti merasa lemas mendengar penjelasan itu. Ia menoleh ke arah Pak Rahmat yang terbaring lemah di sampingnya, terlihat semakin tak berdaya. Dukun tersebut melanjutkan, "Aku bisa mencoba membantu, tapi ini tidak akan mudah. Ilmu dayak sangat kuat, apalagi jika dukun yang mengirimnya berpengalaman. Aku butuh waktu untuk mematahkan kutukannya, dan selama waktu itu, suamimu harus kuat." Mendengar semua ini, Bu Siti merasa putus asa, namun ia tidak memiliki pilihan lain. Malam itu, mereka pulang dengan hati berat. Dukun itu memberikan beberapa jimat dan doa yang harus dibaca setiap malam untuk melindungi Pak Rahmat sementara ia mencoba melawan guna-guna tersebut. Namun, sejak pertemuan itu, mimpi buruk yang dialami Pak Rahmat semakin sering terjadi, dan kali ini, sosok bayangan dalam mimpinya mulai lebih jelas. Pak Rahmat menceritakan kepada istrinya bahwa dalam mimpi, sosok itu kini mulai berbicara. Suara serak dan berat terdengar, tetapi Pak Rahmat tidak bisa mengerti apa yang diucapkannya. Yang ia tahu hanyalah bahwa setiap kali sosok itu muncul, rasa takut yang tak terhingga merasuki tubuhnya, membuatnya terbangun dengan keringat dingin dan napas tersengal-sengal. Toko sembako milik Pak Rahmat pun mulai mengalami kemunduran. Pelanggan-pelanggan setia yang dulu selalu datang kini mulai menjauh tanpa alasan jelas. Meskipun tidak ada perubahan dalam kualitas atau harga, Pak Rahmat tidak bisa lagi mengurus tokonya, sehingga Bu Siti terpaksa mengambil alih operasional sehari-hari. Namun, tanpa kehadiran suaminya, toko tersebut semakin hari semakin sepi. Satu demi satu, pelanggan mulai pindah ke toko sembako di seberang jalan, toko milik Pak Dirman. Toko baru itu kini menjadi semakin ramai, sementara toko Pak Rahmat seperti ditinggalkan. Bu Siti mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, terutama setelah mengetahui lebih banyak tentang latar belakang Pak Dirman. Beberapa orang yang tinggal di daerah sekitar mulai berbicara bahwa Pak Dirman berasal dari keluarga yang memiliki ilmu mistis. Keluarga tersebut dikenal memiliki hubungan dengan dukun dayak, dan orang-orang percaya bahwa ilmu hitam sering digunakan untuk tujuan tertentu. Tanda-tanda mulai mengarah pada satu kesimpulan yang menakutkan. Pak Rahmat mungkin menjadi korban santet dari saingannya sendiri. Bu Siti berusaha mencari tahu lebih banyak, namun ia sadar bahwa waktu mereka semakin sedikit. Kesehatan Pak Rahmat semakin mengkhawatirkan. Tubuhnya semakin kurus, dan kulitnya kini terlihat kusam serta dingin seperti mayat. Bu Siti berusaha tetap tegar, meskipun hatinya mulai dipenuhi dengan ketakutan yang sulit dijelaskan. Malam-malam mereka semakin dihantui oleh suara-suara aneh dan kehadiran sosok-sosok bayangan yang hanya bisa terlihat di sudut mata. Dukun yang mereka kunjungi sebelumnya mencoba melakukan ritual untuk menetralisir energi negatif di rumah, namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Santet yang dialami Pak Rahmat terlalu kuat, seperti ada kekuatan besar yang mengikat tubuhnya. Meski telah diberikan jimat-jimat pelindung dan mantra untuk dibaca, kondisinya tak kunjung membaik. Sementara itu, toko sembako mereka mulai benar-benar kosong, nyaris tanpa pelanggan. Suatu hari, Bu Siti menerima informasi yang lebih mengejutkan dari tetangganya.
Pak Dirman, saingan utama suaminya dalam bisnis sembako, ternyata memiliki hubungan langsung dengan seorang dukun Dayak yang terkenal di kampung halamannya di Kalimantan. Keluarga Dirman diketahui sering menggunakan jasa dukun tersebut untuk menjaga usaha mereka. Dan gosip yang beredar di antara pedagang lain adalah bahwa Pak Dirman telah menggunakan ilmu hitam untuk menyingkirkan para pesaingnya. Bu Siti semakin curiga, terutama setelah mendengar cerita bahwa beberapa mantan pesaing Pak Dirman di kampung halamannya mengalami nasib yang sama seperti suaminya. Jatuh sakit tiba-tiba tanpa alasan medis yang jelas. Toko mereka perlahan-lahan tutup, hingga akhirnya meninggal dalam kondisi yang mengerikan. Cerita ini terasa seperti teka-teki yang mulai tersambung. Pak Rahmat sepertinya menjadi target berikutnya dari santet Kalimantan yang terkenal mematikan itu. Meskipun ketakutan, Bu Siti tidak menyerah. Ia mulai mencari informasi lebih dalam tentang dukun Dayak dan ilmu hitam dari Kalimantan. Dari obrolan dengan sesama pedagang dan beberapa kenalan lama, ia mendapat gambaran yang semakin jelas tentang kekuatan mistis yang dihadapi keluarganya. Ilmu hitam Dayak dikenal sangat kuat dan berbahaya. Kutukan atau santet yang dikirimkan melalui dukun Dayak biasanya bersifat mematikan dan sangat sulit untuk dilawan jika sudah menjalar ke tubuh korban. Di malam-malam yang penuh kecemasan, teror semakin menjadi. Sosok bayangan yang sering muncul di mimpi Pak Rahmat kini mulai menampakkan diri di dunia nyata. Bayangan itu tak lagi hanya menghantuinya dalam tidur, melainkan tampak melintasi ruangan, muncul dari balik pintu, atau sekilas terlihat di kaca jendela. Suara langkah kaki yang berat terdengar di lorong rumah. Namun saat diperiksa, tidak ada siapapun di sana. Bau busuk yang tak tertahankan juga semakin sering menyeruak, terutama di kamar tidur Pak Rahmat. Pak Rahmat sendiri sudah terlalu lemah untuk berbicara panjang lebar. Setiap kali ia mencoba menceritakan apa yang dialaminya, suaranya terdengar terputus-putus, seolah ada yang menghalangi tenggorokannya. Bayangan itu semakin dekat. Hanya itulah yang bisa ia katakan sebelum pingsan kelelahan. Bu Siti merasa bahwa waktunya semakin sempit. Ia kembali menemui dukun yang pernah membantu mereka. Namun jawaban yang diterimanya kali ini jauh lebih mengerikan. Dukun itu menegaskan bahwa ilmu hitam yang menjerat Pak Rahmat berasal dari salah satu dukun Dayak paling kuat yang pernah ia dengar. Kutukan ini sangat sulit dipatahkan, kata dukun itu dengan nada muram. Dukun yang mengirimkan santet ini tahu persis apa yang dia lakukan. Mereka tidak akan berhenti sampai korban benar-benar tidak bisa diselamatkan. Ketakutan Bu Siti semakin menjadi. Setiap malam, teror di rumah mereka semakin kuat. Pak Rahmat mulai sering mengalami serangan yang aneh di malam hari. Tubuhnya kejang-kejang dan wajahnya seakan-akan mencerminkan rasa sakit yang luar biasa. Mata Pak Rahmat terbuka lebar, namun tidak memandang apapun. Seakan-akan ada sesuatu yang tidak terlihat sedang menarik jiwanya keluar dari tubuhnya. Bu Siti mulai melihat bayangan-bayangan itu juga. Awalnya hanya sekilas, tapi kemudian semakin sering. Suatu malam, ketika Bu Siti sedang terjaga di samping ranjang suaminya, ia melihat sosok itu berdiri di sudut ruangan. Wajahnya masih samar, namun ia bisa merasakan kebencian yang terpancar dari sosok tersebut. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata hitam pekat yang seolah-olah menembus jiwanya. Bulu kuduk Bu Siti meremang, namun tubuhnya terlalu kaku untuk bergerak atau berteriak. Ia hanya bisa berdoa dalam hati agar semua ini segera berakhir. Setelah kejadian itu, Bu Siti merasa tidak ada pilihan lain kecuali mencari pertolongan yang lebih besar. Ia mulai berencana untuk pergi ke Kalimantan, untuk menemui langsung seorang dukun Dayak yang bisa melawan ilmu hitam tersebut. Meskipun usahanya terlihat putus asa, ia tahu bahwa jika tidak segera bertindak, nyawa suaminya tidak akan terselamatkan. Namun, sebelum Bu Siti sempat memulai perjalanan tersebut, teror di rumah mereka mencapai puncaknya. Yang lebih mengerikan adalah teror yang kini tidak hanya menyerang Pak Rahmat, tetapi juga mulai mengganggu seluruh keluarga. Malam itu, suara-suara aneh kembali terdengar. Bukan hanya bisikan samar atau langkah kaki di lorong seperti sebelumnya. Kali ini, suara benda berat menyeret di lantai rumah membuat semua orang terbangun. Bu Siti segera berlari ke kamar suaminya, dan di sana, ia melihat sesuatu yang tidak bisa ia percayai. Ranjang tempat Pak Rahmat berbaring bergerak sendiri, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang sedang menariknya. Pak Rahmat sendiri terlihat sangat ketakutan.
matanya terbuka lebar, namun mulutnya tidak bisa mengeluarkan suara. Suara itu terus berlanjut. Meja dan kursi di ruang makan bergeser sendiri. Jendela bergetar meskipun tidak ada angin. Bayangan hitam yang selama ini hanya terlihat sekilas mulai muncul lebih jelas. Sosok itu bergerak cepat di dalam rumah, dari satu ruangan ke ruangan lain. Kadang terlihat berdiri di pojok kamar, lalu tiba-tiba menghilang seolah-olah melesap ke dalam kegelapan. Pak Rahmat kini tampak seperti bayang-bayang dari dirinya yang dulu. Setiap malam, ia mengalami mimpi buruk yang sama. Sosok bayangan hitam mengejarnya, dan kali ini, bayangan itu semakin dekat. Pak Rahmat merasa bahwa hidupnya sedang direnggut perlahan-lahan, bukan hanya oleh penyakit yang tidak bisa dijelaskan, tetapi juga oleh kekuatan gelap yang terus menghantuinya. Bu Siti memutuskan untuk memanggil seorang dukun yang lebih kuat. Ia menghubungi seseorang yang dikenal sebagai ahli dalam menangani serangan gaib dari ilmu hitam Kalimantan. Dukun tersebut, seorang pria tua dengan aura misterius, datang ke rumah mereka pada malam yang dingin. Begitu memasuki rumah, dukun itu segera merasakan adanya kekuatan jahat yang menyelimuti tempat itu. "Kutukan ini bukan kutukan biasa," kata sang dukun dengan nada serius. "Ini adalah ilmu hitam Dayak yang sangat kuat, digunakan untuk tujuan yang sangat jahat." Dukun itu segera memulai ritual untuk melawan kutukan tersebut. Ia menyiapkan sesajen, membakar kemenyan, dan mulai melafalkan mantra-mantra kuno dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Bu Siti. Saat ritual berlangsung, keadaan di rumah justru semakin mencekam. Angin tiba-tiba berhembus kencang dari dalam rumah, pintu-pintu terbanting, dan jendela bergetar keras. Sosok bayangan hitam itu muncul lagi, kali ini lebih dekat dari sebelumnya, seakan menantang upaya sang dukun untuk mengusirnya. Pak Rahmat, yang sudah sangat lemah, tiba-tiba berteriak kencang. Ia meronta-ronta di atas ranjangnya, tubuhnya bergerak tak terkendali seolah-olah ada sesuatu yang menarik-narik dari dalam dirinya. Bu Siti berteriak memanggil suaminya, tapi Pak Rahmat tidak merespons. Matanya menatap kosong ke arah langit-langit, sementara tubuhnya terus menggeliat dalam kesakitan yang luar biasa. Dukun tersebut terus melanjutkan ritualnya, namun semakin lama semakin jelas bahwa kekuatan yang mereka hadapi jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Di tengah-tengah kekacauan itu, dukun tersebut berhenti sejenak dan berkata dengan wajah pucat, "Kutukan ini terlalu kuat. Aku bisa merasakan bahwa dukun yang mengirim santet ini memiliki hubungan langsung dengan alam gaib Kalimantan, dan hanya ada satu cara untuk menghentikannya. Kita harus menghadapi dukun yang mengirimnya secara langsung." Namun, mendengar hal itu justru membuat Bu Siti semakin ketakutan. Bagaimana mereka bisa melawan sesuatu yang tidak terlihat? Sesuatu yang berada jauh di luar kemampuan manusia biasa? Malam itu berakhir dengan kekacauan. Meskipun dukun itu telah berusaha keras, teror di rumah Pak Rahmat tidak mereda. Suara-suara aneh, bayangan-bayangan yang bergerak, dan kondisi Pak Rahmat yang semakin memburuk membuat mereka semua merasa putus asa. Bu Siti menyadari bahwa waktunya semakin sedikit, dan jika mereka tidak menemukan solusi segera, nyawa suaminya mungkin akan melayang. Di hari-hari berikutnya, Pak Rahmat semakin sering mengalami serangan gaib yang aneh. Tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda fisik yang mengerikan. Lebam-lebam biru muncul di kulitnya tanpa sebab, dan matanya terlihat semakin cekung dan gelap. Pada malam-malam terakhirnya, suara-suara aneh di rumah semakin menjadi-jadi, dan sosok hitam itu kini tampak lebih jelas dan sering muncul di kamar tidur mereka. Keluarga Pak Rahmat mulai merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Meski berbagai cara telah dicoba, kutukan tersebut tetap tidak bisa dipatahkan. Teror yang menghantui rumah mereka semakin kuat setiap malam, seolah-olah ada kekuatan gaib yang semakin menjerat mereka dalam kegelapan. Pak Rahmat kini seperti sudah menyerah pada nasibnya. Wajahnya yang dulu penuh semangat kini dipenuhi dengan ketakutan dan penderitaan. Keluarganya hanya bisa menatap tanpa daya, berharap bahwa keajaiban akan datang, meskipun harapan itu semakin tipis seiring berjalannya waktu. Pagi itu, suasana di rumah Pak Rahmat begitu mencekam. Udara terasa dingin dan berat, seakan ada sesuatu yang tidak beres. Bu Siti duduk di samping tempat tidur suaminya, menggenggam tangannya yang semakin lemah. Matanya memohon agar ada keajaiban, namun jauh di dalam hatinya,
Ia tahu bahwa waktu mereka semakin singkat. Pak Rahmat terlihat semakin pucat. Napasnya terengah-engah, sementara tubuhnya tampak semakin layu. Meskipun ia tidak lagi mengalami serangan-serangan gaib yang kasar seperti sebelumnya, teror itu tetap terasa di udara. Bayangan hitam yang sering muncul di sudut-sudut rumah kini tidak lagi terlihat. Namun kehadirannya masih bisa dirasakan, seolah-olah hanya menunggu momen terakhir. Tepat ketika jarum jam menunjukkan pukul 12, Pak Rahmat mulai kejang-kejang hebat. Tubuhnya bergetar tanpa kendali, dan wajahnya berubah menjadi kebiruan. Bu Siti panik, memanggil anak-anaknya yang segera berlari masuk ke kamar. Mereka hanya bisa menyaksikan saat tubuh Pak Rahmat terguncang hebat, sementara suara serak keluar dari tenggorokannya, seakan ia berjuang melawan sesuatu yang tak terlihat. Kemudian, seolah segala sesuatu berhenti. Pak Rahmat terdiam. Tubuhnya yang semula bergetar tiba-tiba kaku, dan wajahnya menegang dengan ekspresi yang tak terlukiskan, penuh ketakutan dan penderitaan. Matanya terbuka lebar, tetapi tatapannya kosong, seakan melihat sesuatu di kejauhan yang tidak bisa dijelaskan. Napas terakhirnya terdengar berat dan tertahan, sebelum akhirnya terhenti sama sekali. Bu Siti jatuh tersungkur di samping tempat tidur suaminya, menangis tanpa henti. Sementara anak-anaknya memeluknya, berusaha menenangkan, meski mereka sendiri tak bisa menahan air mata. Semua upaya mereka, dari dokter hingga dukun, tidak bisa menyelamatkan Pak Rahmat. Teror yang menghantui mereka selama berminggu-minggu akhirnya mencapai puncaknya, dengan kematian tragis yang tidak bisa mereka hindari. Setelah kematian Pak Rahmat, dukun yang membantu mereka menemukan bukti lebih lanjut tentang kutukan itu. Di dalam salah satu sudut rumah, tepat di belakang pintu gudang yang jarang dibuka, ia menemukan benda-benda yang terhubung dengan ilmu hitam, tanah kuburan, jarum yang dibalut dengan benang hitam, dan boneka kecil yang menyerupai sosok manusia yang terikat rapat dengan tali. Dukun tersebut mengonfirmasi bahwa ini adalah bagian dari ilmu hitam Dayak yang sangat kuat, yang digunakan untuk mengirim santet kepada Pak Rahmat. Meski Pak Dirman, pesaing utama Pak Rahmat, telah meninggalkan kawasan itu tak lama setelah kematian Pak Rahmat, keluarga Pak Rahmat tidak pernah mendapat keadilan. Tidak ada bukti hukum yang bisa mengaitkan Pak Dirman dengan kematian Pak Rahmat. Meski cerita di kalangan warga sekitar menyebutkan bahwa persaingan bisnis yang memanas itulah yang menjadi awal mula tragedi ini. Toko sembako milik Pak Rahmat akhirnya ditutup untuk selamanya. Tidak ada satupun anggota keluarganya yang sanggup melanjutkan usaha tersebut. Karena setiap kali mereka memasuki bangunan itu, hawa dingin yang aneh langsung terasa, seolah-olah toko itu masih dihuni oleh sesuatu yang tak kasat mata. Banyak yang percaya bahwa arwah Pak Rahmat belum tenang, bahwa ia masih berkeliling di dalam tokonya, terjebak dalam penderitaan akibat santet yang merenggut nyawanya. Tahun-tahun berlalu, namun cerita tentang kematian Pak Rahmat terus menjadi buah bibir di lingkungan sekitar. Warga sekitar percaya bahwa ilmu hitam dari Kalimantan telah merenggut kehidupan seorang pengusaha sukses yang tak berdosa. Trauma yang dialami keluarga Pak Rahmat tidak pernah hilang sepenuhnya, dan rumah mereka kini menyimpan kenangan kelam yang tak terhapuskan. Cerita Pak Rahmat adalah bukti nyata bahwa persaingan tidak selalu terjadi di dunia nyata saja. Di balik layar, ada kekuatan-kekuatan gaib yang bisa menghancurkan seseorang tanpa ampun, seperti yang terjadi pada Pak Rahmat. Kutukan yang dikirimkan oleh dukun Dayak menjadi pengingat bahwa kekuatan jahat bisa datang dari mana saja, bahkan dari persaingan yang terlihat biasa. Bagi keluarga Pak Rahmat, kematian suami dan ayah mereka bukan hanya sekadar tragedi, tetapi juga sebuah mimpi buruk yang meninggalkan luka mendalam. Kehilangan itu terasa lebih berat karena tidak ada keadilan, hanya kegelapan yang terus menghantui. Dalam bayang-bayang toko sembako yang kini kosong, nama Pak Rahmat terus bergema. Sukses yang pernah ia capai kini terkubur bersama kutukan yang merenggut nyawanya. Dan sampai kapanpun, toko itu akan tetap dihantui oleh kenangan dari masa lalu yang tak pernah bisa dilupakan.